Syekh, di mana Ibu Pertiwi, di mana letak hak kami semakin larut dalam pedih, matilah hati nurani ditunggangi politisi yang tak punya belas kasih, menginjak kasta bawah janji manis yang dikasih. Kami di bawah susah makan tiap hari, lihat ke atas senyum manis oligarki yang berdiri, merampas hak asasi. Banyak juga yang korupsi, dikucurkan uang dimakan dan tak pernah jadi nasi. Wah, Masya Allah, ini luar biasa sekali Mas Yoka. Iya, ini kita buka dengan rap dari Mas Yoka yang sangat luar biasa ya. Waduh. Nah, kita sapa dulu sahabat podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Ini memang sedikit beda seperti yang saya katakan di awal. Kita harus lebih semangat di episode ini karena apa? Karena kita kedatangan Mas Yoka dan openingnya baru kali ini dibuka dengan rapper ya, rap gitu ya. Nah, sahabat podcast, sekarang kita memasuki episode yang ke-37. Semoga sahabat podcast dalam keadaan sehat dan dapat menyaksikan podcast kami dari awal dan akhir. Insya Allah ini ada manfaatnya dan ada ilmu-ilmu baru yang akan kita gali dari Mas Yoka. Nah, barusan sahabat podcast sudah menyaksikan rap dari Mas Yoka. Pasti ingin lebih kenal lagi dengan Mas Yoka. Sekarang kita akan berbincang-bincang. Selamat pagi Mas Yoka. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang, sudah mampir ke podcast Mamuda Raja. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang santai saja Mas Yoka terkait sama rap skill yang tidak semua orang miliki. Nah, begitu. Nah, ini saya atau Mas Yoka ini yang akan memperkenalkan diri. Boleh. Oh ya, saya ya. Boleh, Nah, Mas Yoka boleh. ini selaku penggiat musik, bisa rapper. Pasti sahabat podcast penasaran nih, belajar nge-rapnya dari mana sih? Terus inspirasinya dari siapa atau dari mana? Nah, itu yang akan kita bahas ini ya. Dan juga untuk memperingati atau semarak 17-an ini, karena bait demi bait yang tadi disampaikan itu maknanya dalam banget ya. Kalau kata anak-anak sekarang itu deep banget gitu ya. Iya. Deep depth banget gitu ya. Nah, oke. Silakan Mas Yoka, ini awal mula belajar nge-rap ini dari mana? Sebenarnya kalau belajar nge-rap awal mulanya itu 2015. 2015. Itu posisinya saya masih SMP. Oh, Gitu. iya. Terus kan dipengaruhi sama lingkungan sekitar juga nih. Yang memang muasal saya dulunya itu dari Papua. Oh, gitu. Iya. Meskipun ada keturunan Jawa, tapi tetaplah lahirnya di Papua, besarnya di Papua. Gitu. Makanya kultur-kultur kayak misalnya musik rap itu juga kental sama saya gitu. Kalau di Bali kan banyak tuh. Kalau misalnya ada acara itu mesti ngundang artis-artis band, artis pop dan lain sebagainya. Di Papua nggak ada yang kayak gitu. Iya. Kalau di sini dangdut itu orang masih asik gitu kan. Iya. Kalau di sana dangdut orang pada diem, nggak ada yang Nggak ada yang jempolnya. Iya, nggak ada yang joget gitu joget ya. itu nggak ada. Iya. Gitu. Malah lebih suka dengan kultur-kultur budaya timur yang memang mereka ciptakan sendiri kayak lagu-lagu acara, lagu remix yang sekarang berkembang. Iya. Nah, itu yang malah lebih disukai. Oh, itu yang lebih Gitu. digandrungi sama masyarakat Iya. di sana. Gitu. Makanya kultur itu saya adaptasi di 2015, coba belajar di sana. Terus di 2016 masuk SMA, mencoba untuk lebih jauh lagi kan. Iya. Gitu. Dari yang awalnya belajar rap, udah mulai mencoba untuk belajar membuat aransemen. Oh iya. Gitu. Biar kompleks lah, nggak pisah-pisah rap sendiri. Iya, aransemen sendiri gitu, biar komplit. Biar gitu komplit ya. dan bisa ngebuat dimanapun gitu. Oh. Produksi sendiri lah kita Iya, bilang kayak iya, gitu kan. iya. Udah di 2016 nyoba awal-awal, berlanjut ikut lomba juga pernah. Oh, pernah ikut lomba apa itu, Mas? Kalau itu di Kaimana tahun 2016 awal-awal itu ikut lomba rap. Oh, ikut lomba Iya, rap. sekabupaten itu. Ya masih taraf kabupaten lah, belum. Iya. Tapi untuk rap dengan taraf kabupaten kan udah cukup keren gitu ya. Iya, benar banget. Ada salah satu kebanggaan tersendiri juga sih, karena Iya. pada saat itu ada miss dan kesalahan-kesalahan teknis yang akhirnya ngebuat
ya berkembang sampai sekarang gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah ada publishernya, Oh. channel YouTube-nya juga udah berkembang, udah masuk juga lagunya di berbagai macam platform kayak Spotify, Reso dan Oh sebagainya. iya benar-benar. Nah tadi itu saya sedikit mau nanya, di rap itu kita bisa apa kayak ngeblank, miss kayak gitu tuh bisa terjadi dalam apa bagian apa gitu? Biasanya kalau di rap itu kita ngeblank, itu biasanya pada lirik-lirik yang Oh iya. susah atau bahkan tidak, karena kalau rap ini kan hampir sama seperti pantun, ada rimanya AB atau mungkin AA semua Iya iya. gitu. Nah, pada posisi-posisi tertentu kita bisa lupa karena dari bait pertama, rima pertama nyambung ke rima kedua itu kadangkala awalan depannya itu kan susah gitu. Terus ada juga beberapa yang memang kalau di rap itu namanya pindah flow. Jadi kalau ketukannya biasanya 4/4, terus mau pindah atau berganti flownya, nah itu biasanya itu di sana itu ada miss. Oh Gitu. gitu. Iya iya iya. Karena saya awam banget ya sama rap, tapi seneng dengerin gitu Iya. ya, seneng dengerin. Cuma memang saya mikir, aduh, ini untuk seorang penyanyi aja kan harus menghafalin lirik gitu ya. Nah gimana seorang rapper yang ngafalinya itu cepet gitu ya, dari Iya, kata per benar. katanya tuh cepet gitu ya ritmenya. Kalau boleh tahu ini sumber inspirasi atau inspirasi pertama nih yang membuat Mas selain lingkungan tadi itu siapa? Tokoh siapa atau ih kayaknya keren nih aku harus bisa seperti itu. Ada nggak kira-kira? Ada sih kalau saya nih. Kalau tokoh yang pertama yang menginspirasi itu dari Fade to Black. Jadi Oh, Fade to Fade to Black Black. ini rapper yang kolaborasi dengan Bondan pada waktu Iya, itu. itu booming banget Iya, ya. booming banget dan itu lagu itu sampai kemana-mana. Iya. Nah, terus ada lagi selain itu Echo Show. Kalau yang di Indonesia ya Echo Show. Terus ada AZ dan beberapa rapper Indonesia lainnya juga. Khususnya di timur itu juga ada tuh. Kalau Iya. kakaknya pernah tahu lagu yang viral Balik Pulang? Oh ya. Nah, itu juga salah satunya Kakak Toton, Justi Aldrin dan lain sebagainya. Kalau di toko-toko luar itu ada dua Iya. tokoh yang sekarang masuk ya di daftar list gitu. Itu ada Eminem sama Oh, Eminem. Wiz Khalifa. Oh Gitu. iya iya. Jadi memang ada yang diidolakan lah Iya, ya, terus ada yang bisa diidolakan. menjadi inspirasi begitu. Benar banget. Nah kalau boleh tahu ini untuk membuat bait ya namanya Iya, ya nama bait bait. rap itu kira-kira Mas inspirasinya misalnya dari apa atau tergantung nih mau dibawakan rapnya di acara apa disesuaikan gitu. Terus berapa lama membuat bait yang ya cukup banyak lah ya, berapa kira-kira yang paling sedikit itu bait kalau sekali nge-rap itu? Sekali nge-rap dalam hitungan hitungan bait ya. Kalau bait itu biasanya 8 sampai 12 bait. Iya, Gitu. iya. Nah, kalau untuk bagaimana sih ngebuat bait-baitnya ini atau nyusun kata-katanya dalam rima yang tadi yang sempat di awal saya bawakan itu, karena semaraknya semarak 17-an, saya mencoba untuk menggali sesuatu yang tidak diajarkan di sejarah-sejarah kita. Gitu, salah satunya kayak ya itu tadi komunis, terus ada masa persiapan setelah 17-an dan lain sebagainya. Inspirasi saya dari sana. Iya. Makanya di lirik saya itu di awal ada kata nostalgia gitu. Nah, maksudnya bukan nostalgia terhadap liriknya, tapi terhadap musik yang dibawakan itu, karena ada kisah pilu di sana. Iya, iya. Gitu. Terus ada juga beberapa bait yang lain. Saya mengatakan di mana Ibu Pertiwi, di mana letak hak kami. Karena saya rasa kayaknya Indonesia udah ini enggak sih, mulai apa ya, demokrasinya mulai hilang, justice-nya juga udah mulai hilang. Nah, jadi itu yang saya angkat di sana. Oh, Gitu. Iya, berarti di dalam bait itu kita bisa untuk menyampaikan pesan Iya, ya, benar banget. Pesan yang informatif kepada para pendengar begitu ya. Benar. Biasanya itu Mas bikinnya berapa lama? Contoh yang terakhir kemarin tampil itu membuat baitnya itu berapa lama? Nah,
itu karena mungkin mood saya lagi bagus juga ya. Oh ya, tergantung mood ya. Iya, tergantung mood. Maksudnya kita kan di industri Iya, kreatif itu iya. pasti bermasalah banget kalau udah sama mood iya, ya. sama mood, suasana dan sebagainya. Iya, iya, iya. Mungkin karena mood saya bagus juga kemarin, 2 hari itu. 2 hari jadi ya. 2 hari jadi. Itu ada revisinya atau pas kali jadi, tok jadi gitu. Pasti ada revisi. Oh, ada revisi. Karena beberapa informasi karena terinspirasi dari sejarah, beberapa poin-poin yang pengen saya masukkan di sana itu hilang pada akhirnya karena menyesuaikan dengan aransemen atau instrumen yang sudah saya buat itu Iya, tadi. iya. Oh, gitu. Nah, ini yang saya garis bawahi, aransemen sama instrumennya itu Mas juga sekalian belajar, berarti Iya. tidak hanya bagaimana cara membuat bait, bagaimana cara nge-rapnya, tetapi juga musiknya. Aransemennya juga, Itu musiknya gimana juga. Mas belajarnya? Berarti pinter main musik juga? Kalau main musiknya gitar sih, gitar doang gitu. Iya. Maksudnya kalau yang aransemennya itu hanya bermodalkan laptop aja sebenarnya. Iya. Gitu. Yang penting tahu nada, nggak kita pakai nada C terus nyanyinya pakai nada D gitu kan nggak Oh, masuk iya, gitu. iya, iya. Habis itu udah kita gunakan yang namanya aplikasi FL Studio. Oh, ada aplikasinya. Iya, pakai aplikasi di FL Studio itu barulah kita bisa explore untuk entah kita mau mixing atau mau nge-build up aransemen dari awal hingga akhir itu bisa juga di sana. Oh, begitu ya. Jadi juga kita dibantu sama Iya. sama aplikasi. Nah, misalnya nih sahabat podcast yang mau menyaksikan rap-rapnya Mas, ini apakah Mas juga aktif di media sosial ya, misalnya kayak apa ya, kayak bikin apa ya sekarang istilahnya itu kayak video-video pendek yang Oh, video-video nge-rap pendek. atau story Instagramnya sering atau Sering. Oh, Kalau untuk di gitu. Instagram sering gitu. Terus kalau untuk karya-karya musik dan lain sebagainya itu biasanya saya lempar ke YouTube. Oh, berarti Ini punya YouTube pribadi. bisa, Silakan ada. diperkenalkan dulu sama sahabat podcast. Mana tahu nanti bertambah subscribernya Amin, gitu ya. amin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelihat hasil karya entah aransemen, entah apa ya dibilangnya ya, lagu ciptaan saya bisa langsung ke channel YouTube Bang Yoka Production. Oke, Gitu. diketik aja Bang Yoka Production, nanti langsung keluar, langsung di subscribe ya. Jadi Iya. bisa mendengarkan karya-karyanya dari Mas Yoka. Iya, begitu. benar banget. Berarti nyiptain lagu juga ada? Nyiptain lagu ada. Oh gitu. Gitu. Nyanyi sendiri, nyiptain sendiri. Nyanyi sendiri, pokoknya itu mulai dari apa ya dibilangnya, build up aransemen, terus ngebuat liriknya hingga eksekusi, mixing dan mastering itu semuanya saya sendiri. Oh gitu. Gitu. Wow, keren. Syukur-syukur ya. kalau misalnya ada teman-teman yang memang mau tergabung di dalam situ bisa untuk diikutkan. Oh gitu. iya. Ini terakhir nih, kalau saya boleh tahu, terakhir yang diupload di channel YouTube-nya itu apa? Terakhir kalau yang diupload itu lagu gitu. Cuman kalau teman-teman mau ngelihat itu lagunya sebenarnya agak sarkastik di sana. Oh iya, agak sarkas. Iya, agak sarkastik. Soalnya tuh sedikit apa ya? Buah dari kekesalan saya. Oh, gitu. Makanya saya buatkan dalam bentuk karya. Iya. Gitu. Oh, kesel buat karya. Iya. Jangan sampai sahabat podcast kesel buat status story WA gitu ya, jangan gitu. Oh, Gitu. berarti udah bisa semua nih, luar biasa Wah, skillnya. belum. Oh, Kalau masih- dibilang udah bisa semua, kayaknya belum deh. Oh, belum ya. Iya. Jadi yang sekarang lagi concern untuk dipelajari atau digali lebih dalam itu di bidang apanya? Apakah di bidang rapnya atau aransemennya atau buat lagunya, apa gimana? Kalau sekarang itu lebih fokusnya sama pengembangan genre. Oh, pengembangan genre. Iya. Jadi kalau yang sekarang yang saya baru bisa untuk membuat genrenya 3 kayaknya. Genre lo-fi, west coast, sama genre reggae. Oh, gitu. oh, reggae bisa. Iya, reggae. Wah, ini Nah, luar jadi pengen biasa ya. pengembangan lagi sih kayak misalnya EDM, kayak contohnya Alan Walker, Marshmello itu juga pengen juga itu ngebuat musik kayak mereka itu. Iya. Nah, seperti itu. Oh, mantep banget. Nah,
Kalau nih ada sahabat podcast atau siswa-siswa kita ini yang nantinya pengen nih belajar nge-rap, pengen nih belajar buat bait rap. Nah, itu dari mana? Belajarnya dari mana dulu awalnya? Nah, Nih dengerin ya sahabat podcast ya, bagi yang berminat ini. kalau itu berarti teman-teman harus ini nih, wajib bahasa Indonesianya harus lulus. Oh, bahasa Indonesianya harus benar. Bahasa Indonesianya harus lulus nih buat teman-teman. Karena di bait-bait dalam kita membuat rima itu ada struktur kebahasaan yang dipakai di sana. Oh iya. Gitu. Kita mengadaptasi yang namanya puisi dan juga pantun di sana. Makanya kalau misalnya rasanya agak kurang enak kalau misalnya kita nggak lulus bahasa Indonesia terus nyoba ngebuat rima nih. Oh gitu. Ada juga di sana itu permodelan pemajasan gitu. Karena tipikal saya sendiri kalau ngebuat lirik itu pasti bermajas. Iya. Nggak langsung kayak lagu-lagu pop sekarang kan kebanyakan kayak gitu. Iya, langsung to the point. Langsung to the gitu point ya, gitu. Tidak ada majas. Untuk ya kita ambil contoh aja lah. Untuk lagu Cinta mengatakan bahwa aku rindu kepadanya. Itu kan langsung biasanya aku rindu padamu gitu. Sedangkan kalau untuk saya sendiri enggak. Di lagu terbaru saya berapa? Kapan ya ngupload? 4 bulan yang lalu. Iya. Itu saya sampaikan di lirik saya tuh. Aku bukan pecandu 420 karena aku pecandu rindu. Nah, dari sana itu orang udah bisa ngebedain gitu. Iya. Bedanya di mana? Oh, ini penggunaan majasnya kental nih. Iya. Gitu. Karena ada perumpamaan di Iya, situ perumpamaan. ya. Kebanyakan kan orang langsung to the point, aku merindukanmu dan segala macem. Mereka nggak mau untuk mengolah kata-kata itu dulu, gitu. Nah, uniknya di rap itu kalau semakin padat, dikatakan padat rimanya itu ya kita membuka apa ya? Ruang untuk orang itu berpikir dengan lirik yang kita bawa itu. Gitu. Itu rima itu dikatakan padat itu di sana. Jadi kalau nggak langsung to the point, kita masih berpikir dulu nih. Iya. Nah, itu semakin bagus. Oh begitu ya. Gitu. Jadi kita harus mencerna dulu Iya, ya, benar baru banget. kita menemukan apa sih makna yang Iya. ada di belakang kalimat yang disampaikan. Oke, wah. Gitu. Jadi buat teman-teman bahasa Indonesianya nih harus bagus nih. Harus lulus ya. Iya, Nilainya benar harus banget. di atas KKM gitu ya. Terus juga Iya, benar. paham ini bagaimana caranya membuat puisi, pantun, majas. Kan banyak tuh di pelajaran Benar, bahasa benar. Indonesia ya, jenis-jenis majasnya. Terus itu yang pertama lulus bahasa Indonesianya, yang kedua, oke dia udah bisa nih bikin satu Iya. bait. Nah, step selanjutnya bagaimana, Mas? Nah, step selanjutnya itu adalah tempo. Tempo. Jadi di tempo itu maksudnya seperti apa? Rap ini kan beda dengan lagu-lagu yang biasanya. Kayak lagu pop, lagu jazz yang memang kita sesuaikan aja dengan nadanya. Cuman kalau di lagu rap ini kebanyakan itu menggunakan flow. Maksudnya flow itu adalah ketukan. Oh, gitu. Gitu. Nah, nggak bisa itu yang namanya apa ya dibilangnya, satu paragraf itu kita jadikan dalam satu tempo, atau kalau di dunia musik itu disebut 8 bar ya. 8 bar ketukannya itu. Tuh, wa, ga, empat. Nah, itu kita harus menyusun nada yang atau kata-kata yang sesuai dengan 4 ketukan tersebut. Oh, gitu. Gitu. Jadi tidak bisa kalau misalnya melebihi. Misalnya ada 4 ketukan, tuh wa ga 4, terus kita nyoba menggunakan kata-kata yang melebihi daripada 4 Iya, jadinya ketukan itu. nggak masuk Nggak ya. sinkron Nggak pada sinkron. akhirnya. Nah, cara taunya ketukan itu bagaimana? Dengan cara kita menggali tiap kata itu huruf vokalnya yang mana aja. Kayak contohnya kata karena. Kata karena itu bisa langsung saja dijadikan dari 3 apa ya dibilangnya kalau di bahasa Indonesia ya, karena itu bisa langsung dijadikan 2 karena. Iya, gitu. Jadi harus disesuaikan dengan ketukan-ketukan itu juga. Iya. Jadi harus pas antara ketukan Bener. sama katanya, tidak Iya. boleh melebihi atau sebaliknya Bener. Oke. Gitu. Berarti harus yang kedua, sahabat podcast harus bisa ketukannya gitu ya. Harus sesuai ketukan sama Bener. kata-katanya. Yang ketiga apa lagi nih yang perlu dipersiapkan? Yang ketiga mental sih pastinya. Mental. Mental ini yang paling utama. Cuman kenapa saya taruh di posisi ketiga?
ketiga. Karena mental itu yang biasanya bisa untuk kita build up. Cuman kalau skill yang dua tadi itu lama itu pasti build upnya. Kalau mental bisalah kita build up, kita show up sekali, dua kali, ada miss di sana, ketiga kalinya bisa langsung lancar. Gitu. Karena kendala-kendala yang terjadi di kalangan rapper itu pada saat yang dua tadi. Mengenai struktur kebahasaan, terus mengenai flow, itu yang kebanyakan miss. Kalau untuk mental bisa saja kan dari dalam diri sendiri udah percaya diri bisa langsung growing up. Nah itu sih mental. Karena kalau kita udah berkecimpung di dunia kreatif atau seni, pasti ada masa-masanya kita bakal ngebuat karya yang tidak sesuai dengan harapan audiens. Dan hujatan-hujatan dari netizen, komentar negatif dan segala macam itu pasti bermunculan dan kita harus siap dengan itu. Jadi harus siap dengan apapun tanggapan audiens gitu ya. Harus siap dengan itu. Apalagi kalau kita udah naik panggung. Nah, itu lebih mentalnya lebih berat lagi itu. Ya, Mas bisa cerita salah satu pengalamannya ketika naik panggung bagaimana caranya membentuk ini udah nih yang pertama struktur kebahasanya udah bagus nih, rapnya udah mantep gitu, aransemennya juga udah oke. Terus flow-nya udah keren. Nah, untuk naik panggung itu pernah nggak masih aduh deg-degan apa istilahnya tuh masih ada kayak panas dingin gitu ya tangannya, masih nggak sampai sekarang atau itu udah terlewatkan? Kalau itu jujur sampai sekarang masih ada. Tapi cara untuk mengatasinya itu adalah dengan ngomong dengan diri sendiri bahwa kamu bisa. Gitu. Ini anggap aja semuanya itu ketika misalnya kita tampil di panggung yang besar dan segala macam, yang pertama harus kita lakukan anggap nggak ada orang sama sekali. Anggap kayak kita lagi di kamar mandi, lagi nyanyi sendiri. Kita di depan cermin, di depan cermin yang hanya ada kita aja. Jadi kan lebih luas. Jadi kita mendoktrin diri kita sendiri untuk berpikiran hal-hal yang positif. Semakin kita berpikiran yang negatif, mental kita semakin jatuh. Gitu. Kayak misalnya kita lagi ujian juga kan gitu biasanya itu. Apalagi kalau udah malam nggak belajar, terus datang ujiannya cuma tinggal berdoa dan menghitung kancing untuk mencari jawabannya, itu kan udah down. Udah down, terus waktu mepet dan lain sebagainya. Coba di saat posisi-posisi seperti itu kita menenangkan diri. Gitu. Nggak ada semua tekanan itu pasti bisa dilewati. Iya, gitu. bisa ya. Pernah nggak Mas ketika tampil itu karena ini udah percaya diri tapi karena melihat tatapan dari beberapa penonton yang kayak kan biasanya ada aja tuh penonton yang kayak dalam walaupun dia nggak ngomong tapi ada awan-awan di kepala dia berkata apa sih gitu. Itu mempengaruhi nggak? Seakan-akan mengintimidasi gitu ya. Itu dibilang pengaruh, tapi enggak juga sih kalau menurut saya. Karena ini sahabat podcast karena jam terbang itu mempengaruhi banget kan. Jam terbangnya udah banyak. Kalau saya yang tampil ya mungkin udah kejang-kejang duluan. Gitu. Jadi ya kita jangan terlalu fokus dengan orang-orang yang ibaratnya di dunia seni kreatif itu pasti ada haters dan juga ada lovers. Gitu. Let the haters hate with us gitu kan. Biarkan mereka yang membenci, mencaci, biarkan mereka seperti itu. Pasti ada lovers is gonna be love. Gitu. Nggak mungkin dibalik pembenci semuanya pembenci gitu. Pasti ada yang mencintai kita juga. Pasti ada yang menyukai karya musik atau karya seni kita juga. Nah, mending kita fokuskan ke sana. Gitu. Kayak misalnya kita di panggung, ada yang ngeliatin kayak gitu kan, ada awan-awannya muncul dan segala macam. Mending kita fokuskan diri kita dengan melihat orang-orang yang tertawa bahagia, tersenyum dan menyoraki kita dengan sorakan-sorakan positif di bawah. Itu makin membuat kita lebih semangat lagi. Lebih gitu. percaya diri lagi. Oke, karena sebenarnya haters itu adalah lovers yang tersembunyi loh Mas. Karena dia sebenarnya membenci itu pasti dia akan mencari tahu. Kita tidak mungkin benci kepada sesuatu yang kita tidak mencari tahu. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu diambil pusing ya. Jadi kita menampilkan yang terbaik dan kita percaya diri. Percaya diri yang pertama. Itu sahabat podcast ada 3 ya. Tadi bisa
dicatat itu. Jadi bagi sahabat podcast nanti yang mau atau ingin dan tertarik di dunia perepan, gimana bilang Apa ya? repan ya? Hip hop lah. Iya, hip hop. Hip hop. Nah, bisa belajar dulu dari hal-hal 3 hal tadi yang Iya, sudah benar. disebutkan oleh Mas Yoka tadi begitu. Terus pesan-pesannya ada nggak nih Mas? Pesannya itu satu aja sih, jangan berhenti untuk penasaran. Iya. Itu aja. Jadi kepo itu sebenarnya boleh untuk Iya. hal-hal yang baik. Hal-hal ya. yang baik. Haus juga itu sebenarnya bagus loh. Kalau Bagus. misalnya haus ilmu. Haus ilmu, Iya. lapar ilmu, bukan haus dengan urusan orang gitu. Bener. Bukan. Kalau haus dengan urusan orang. itu salah ya. Itu salah itu. Karena urusan sendiri aja tuh banyak Nah, ya. apakah kita itu nggak punya apa ya bilangnya ya? Apakah di hidup kita tuh nggak punya urusan, nggak punya kepentingan lain Nggak gitu sehingga ngurusin orang. bener. Tuh, iya. Ini Tuh. kalau Mas Yoka terakhir tampil itu kapan? Terakhir tampil ya itu di 2020 kalau nggak salah, seingat saya itu 2020 atau 2021 di Undiksa. Gitu. Jadi ada 2 acara untuk HUT-nya fakultas sama HUT-nya kampus waktu gitu. itu. Iya. Dan disaksikan oleh teman-teman ya, Benar. oleh banyak orang begitu. Dan Itu sempat saya videokan itu kalau tidak salah. di upload di YouTube-nya yang Bang Oka Production itu enggak? Iya. Oh iya, jadi Di-upload nanti di sana. kalau sahabat podcast ya termasuk saya, kalau kita yang kepo akan ilmu tadi ya, ini bukan kepo yang lain-lain, Benar. bisa kita scroll nanti ya YouTube-nya Iya. gitu. Wah, ini terima kasih banyak ini Siap. Bang Yoka sudah sampai datang ke podcast kita dan berbagi ilmu, karena ini hal yang baru. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang bisa untuk nge-rap. Jadi apapun skill orang, karena saya percaya setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini beserta dengan bakatnya Bakatnya masing-masing. masing-masing, benar. Nah, kalau Mas Oka ini di dunia permusikan ya, hip hop rap Permusikan, gitu hip hop, ya. rap. Jadi ini harus dikembangkan biar Benar. makin pecah, makin meledak begitu Benar. ya. Nah, sedikit ini sebelum kita tutup, Mas ada satu bait rap yang mau dibawakan, boleh? Apa ya? Lagu rap yang mau dibawakan ya? Iya, kira-kira Sedikit. apa? Bait. Kayaknya nanti teman-teman langsung aja sih lihat Oh di iya, langsung aja nanti di. Spotify-nya itu. Oh iya, apa nama ininya Spotify? Langsung aja ketik aja Bang Yoka Production Oh, atau dengan sudah. kode nama Bang Yoka gitu Bang aja. Yoka Pasti udah muncul gitu ya. Gitu. Jadi nanti bisa di Spotify itu gratis loh. YouTube-nya juga gratis ya. Benar. Jadi bisa kita lihat nanti, kita dengarkan. Nah, nanti kalau ada yang nanya-nanya ke Bang Yoka nih, misalnya sahabat podcast bisa melalui apa? Instagramnya atau Instagram bisa langsung kontak di WhatsApp bisa. Oke. Semua platform lah bisa. Oh, semua platform bisa. Kalau Iya. Instagramnya apa? Mana tahu nanti sahabat podcast ada yang ingin bertanya-tanya, terus bisa di DM gitu. Kalau Instagramnya Bang Yoka _official. Oke, Bang Yoka Official. Bisa nanti di follow ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan langsung yang mungkin tidak terbahas di Iya. sini, bisa langsung dikontak Bang Yokanya. Kalau mau belajar langsung juga bisa Juga kok. bisa. Oh. Jadi beberapa teman-teman juga belajarnya langsung, tapi ya gitu kami lewat online. Oh gitu, Zoom gitu Iya, ya. Zoom Oh, gitu. iya. Jadi memang ada kendala-kendala dari teman-teman kalau misalnya instalan, Bang ini kok instalannya kok nggak bisa aplikasinya gitu. Kok gini, kok gitu. Yuk, marilah kita video conference dulu lah biar ngelihat kendalanya kayak gimana. iya. Terus cari solusinya, belajar bareng di sana. Karena jujur saya juga masih belajar gitu orangnya. Ya itu kita Iya. nggak bakal pernah puas kalau misalnya kita udah penasaran dulu nih sama Iya. sesuatu gitu. Bener, dan jangan berhenti untuk belajar, jangan Iya, bener berpuas banget. diri di satu titik begitu Bener. ya, harus di up terus. Oke, Mas Yoka terima kasih Siap, terima kasih sudah juga. mampir. Ini berkali-kali saya ucapkan terima kasih
kasih karena apa? Karena ini adalah ilmu baru untuk sahabat podcast, yang mana tahu siswa-siswa kita nanti kalau ada yang tertarik kan keren tuh, Bener. tampil nge-rap di depan orang dan menjadi pusat perhatian di atas panggung begitu ya. Jadi Nah. nanti bisa diskusi-diskusi dengan Mas Yokanya di platform yang tadi telah disediakan. Terima kasih Mas Yoka, kita tutup dulu. Terima kasih sahabat podcast yang telah menyaksikan podcast kami. Semoga apa yang disampaikan dan ilmu baru yang kita dapat dari Mas Yoka dapat bermanfaat. Benar. Dan jangan lupa juga nanti untuk di like, komen, dan subscribe juga YouTube-nya Mas Yoka ya, Bang Yoka Official Production ya. Production. Lalu nanti jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya. Kita belajar bareng gitu ya. Benar. Kita berprogres bareng, berproses dan berprogres bareng. Terima kasih sahabat podcast. Saya Bunga Mustika dan Mas Yoka pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.